hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak dan luar biasa kepada seluruh makhluknya. Terutama nikmat yang paling berharga ini, yakni nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua keluarga besar SDN 92 dapat berkumpul kembali di tempat yang sangat kita cintai ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang tahu DP arti? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan seluruh makhlukku untuk mengabdikan diri kepadaku. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka mempunyai tujuan, yakni mengabdikan diri kepada aku, kata Allah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seluruh yang ada di bumi ini bisa diadakan, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman Allah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, mereka mempunyai tujuan, yakni mengabdikan diri. Mengabdikan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada kesempatan ini, ada yang belum tahu kegiatan apa pada pagi hari ini? Ada yang tahu kegiatan apa pada pagi hari ini? Kegiatan ya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dinaikkan lagi sampai ke langit yang paling tinggi, yakni langit ke-7 sampai Sidratil Muntaha. Apa yang didapati oleh Rasulullah di Sidratil Muntaha? Ada yang tahu? Ada yang pernah membaca kisah Isra Mi'raj? Ya, sudah lupa. Ada yang belum dapat lupa? Apa yang didapati oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj? Sudah terima video. Isra dan Mi'raj itu Rasulullah mendapatkan satu perintah. yakni menerima apa? Rasulullah menerima apa? Menerima perintah. Perintah apa? Salat 5 waktu. Tetapi di kala itu salat itu belum 5 waktu, masih 50 waktu. 5 waktu saja. Kadang ada yang tidak melaksanakan salat, apalagi 50 waktu. 5 waktu saja kadang masih malas, apalagi yang 50 waktu. Coba bayangkan, 5 waktu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. 5 waktu saja kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih malas melaksanakan pengabdian diri kepada Allah, yakni salat 5 waktu.
Apalagi yang 50 waktu yang Rasulullah terima pertama kali. Ya, kira-kira so tidak ada yang mau bakar aja, so beribadah terus. Tetapi di kala itu ketika Rasulullah menerima sholat 50 waktu, Rasulullah kembali di tengah perjalanan bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa. Apa yang dikatakan Nabi Musa kepada Rasulullah? Wahai Rasulullah, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya 50 waktu itu amat berat bagi umatmu, kata Nabi Musa. 50 waktu ini adik-adik ya, berat. Rasulullah saja dihadang oleh Nabi Musa untuk kembali kepada Allah, meminta keringanan kepada umatnya. Nah, kala itu Rasulullah mendengari apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, lalu kembali kepada Allah, meminta keringanan kepada Allah agar diringankan ini yang 50 waktu. Rasulullah kembali dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan menjadi 40 waktu. Lalu Rasulullah kembali lagi ke alam dunia, dihadang setengah perjalanan, dihadang oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa lagi? Ya Rasulullah, kembalilah lagi kepada Allah, mintalah keringanan lagi. Disuruh minta keringanan. Sesungguhnya 40 waktu itu amat berat lagi bagi umatmu. Umatku telah membuktikannya. Jadi Rasulullah dihadang oleh Nabi Musa yang kedua kali untuk kembali kepada Allah, untuk dimintakan keringanan. 40 waktu ini adik-adik ya, 40 waktu ini banyak sekali. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Rasulullah kembali lagi kembalilah lagi kepada Allah. Rasulullah kembali lagi kepada Allah. Allah katakan lagi, diturunkan lagi menjadi 30 waktu ini adik-adik ya. Masih terasa berat 30 waktu. Ketika Rasulullah kembali lagi di tengah perjalanan, ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa katakan apa lagi? Ya Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya 30 waktu itu lagi berat. Masih berat lagi 30 waktu. Sesungguhnya 30 waktu itu amat berat bagi umatmu ya Rasulullah. Umatku, umat Nabi Muhammad telah membuktikannya. Umat Nabi Musa telah membuktikannya. Contoh, masih ada yang malas-malas saja 5 waktu saja sekarang. Malas. Terus itu Rasulullah lagi mendengarkan yang ketiga kali, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan lagi menjadi 20 waktu. Ketika Rasulullah bertemu Allah, diturunkan lagi menjadi 20 waktu. Di tengah perjalanan ketemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa katakan, ya Rasulullah, 20 waktu itu masih banyak lagi, masih banyak. Umat Nabi Musa telah membuktikannya, kata Nabi Musa. Amat berat. Nah, setelah itu Rasulullah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan lagi menjadi 10 waktu. Lama-lama jadi 5. Setelah 10 waktu Rasulullah kembali lagi. Dia baku dapat dengan Nabi Musa. So tidak pernah Nabi Musa ini tidak bosan-bosan bertunggu. Tetap Nabi Muhammad kembali, tetap dia temui Nabi Musa di tengah perjalanan. Kalau orang lain ini kira-kira Nabi Musa ini sepulang, ya, karena dia pikir umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berat melaksanakan sholat yang amat begitu banyak waktu. Nah,
Setelah itu Rasulullah mendengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah kembali lagi yang terakhir kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhanku, 10 waktu itu masih rasa berat. Tidak bisa mau kasih ringan kemari lagi. Kata Rasul, dikasih ringan oleh Allah kalau begitu yang terakhir kali 5 waktu saja. 5 waktu. Ada yang tahu 5 waktu itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, subuh, Lohor, asar, maghrib, isya. Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. 5 waktu terakhir kali Rasulullah diperintahkan oleh Allah bawa ini 5 waktu kepada umatnya. Di tengah perjalanan lagi Rasulullah balik, dia mau ketemu lagi dengan Nabi Musa. So 5 waktu ini, so paling sedikit ini 5 waktu. Ketika di tengah perjalanan, dia mau baku dapat dengan Nabi Musa. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, umatku telah membuktikannya. Umatmu dia tidak mampu ini 5 waktu hati. Tidak mampu. Asal 5 waktu ini Nabi Musa lagi berkata, umatmu tidak akan mampu ya Rasulullah. 5 waktu ini sudah tidak mampu lagi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika Nabi Musa dia suruh perintahkan Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Ya Rasulullah, 5 waktu ini kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan lagi. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, saya sudah malu kepada Allah, pulang balik meminta keringanan ini sholat 5 waktu. Saya sudah tidak mau balik lagi. So malu Rasulullah untuk memintakan keringanan. Dewa Nabi Musa dia bertahan kepada DP perkataan, sesungguhnya umatmu dia tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Dia tidak mampu ini umat manusia melaksanakan sholat 5 waktu. Apalagi yang pertama 50 waktu. Sampai itu Nabi Musa disuruh kembali lagi ini Nabi Muhammad pulang balik meminta keringanan. Nah setelah turun yang paling sedikit 5 waktu, Nabi Musa dia katakan tidak mau mampu orang. Umat Nabi Muhammad tidak mau mampu. 12 menit. Akbar. Pak Guru mau tanya, ada yang sholat 5 waktu tidak pernah putus di sini? Ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, di antara adik-adik yang tidak pernah putus sholatnya. Karena 5 waktu ini Nabi Musa, waktu Nabi Muhammad menerima sholat 5 waktu, Nabi Musa sudah dikatakan, Nabi Musa sudah mengatakan kepada Rasulullah 5 waktu itu saja sudah berat untuk umat Nabi Muhammad. Buktinya saja sekarang. Karena kita bisa lihat saja di dalam keadaan sekarang, padahal visi misi manusia itu Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, mereka mempunyai tujuan yakni mengabdikan diri kepada Aku. Tetapi sebagaimana Allah perintahkan salat 5 waktu saja, kita sudah malas. 14 menit. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat 99 asma, yakni yang disebut dengan Asmaul Husna. Di Asmaul Husna itu Allah mempunyai 2 sifat. Yang pertama Ar-Rahman dengan yang kedua Ar-Rahim. Sifat Maha Pengasih.